Halo kawan pajak, ketemu lagi di program Balapan Belajar Asik Soal Perpajakan. Masih bersama saya, Randy dari Kanwil DJP Jawa Tengah 2. Masih dengan tema yang mirip dengan tema minggu lalu gitu ya. Iya. Sekarang saya masih ditemani oleh Bro Fandi. Ya. Masih kita akan melanjutkan apa yang menjadi topik perbincangan kita sebelumnya. Kalau kawan-kawan ingat, di perbincangan kita yang sebelumnya kita bahas soal registrasi secara umum. Ya. Ya kan, Bro Fandi, kita jelaskan gimana tuh caranya Registrasi, aktivasi. betul, kita mengenal gimana caranya lupa password, aktivasi dan lain-lain. Ya. Nah, sesuai janji kita, Bro Fandi, Iya. kita janji ya, Ya. kali ini adalah terkait dengan pembahasan case. Ya, studi kasus yang Studi sudah kasus, ya. dialami oleh kawan-kawan pajak selama Real ini. ini otomatis real real. ya. Oke. Jadi ini kasus yang sudah terjadi di beberapa KPP ya. Oke. Yang sudah terjadi di beberapa KPP yang sudah menjadi bahasan kita juga ya, Mas Randy Oke. ya. Nah, kalau kita ngomong case, Bro Fandi, kita yang sekarang menjadi topik hangat adalah tentang aspek perpajakan wanita kawin, Bro Ya. Fandi. Di lapangan, bukan di lapangan lah ya, Ya. di sekitaran kita itu sering ada istilah yang namanya FTU, DUK. Ya. Itu apakah ada hubungannya dengan aspek perpajakan wanita kawin Ya. itu, Bro Fandi? Baik. Gimana itu, Bro Fandi? Baik. Jelaskannya gimana tuh? Oke, siap. Jadi kalau dalam undang-undang Oke. perpajakan kita itu mengenal bahwa untuk wanita kawin itu bisa menjadi satu kesatuan ekonomis. Tapi sebelum itu kita jelaskan dulu. Jadi untuk wanita kawin itu bisa menjadi satu kesatuan ekonomis sesuai dengan undang-undang, atau dia bisa menjadi kewajiban sendiri-sendiri. Jadi dalam perpajakan itu mengenal ada namanya status KK. KK itu adalah satu kesatuan. Yang kedua adalah mengenal namanya PH, penghasilan harta terpisah, di mana di sini adalah sesuai dengan keputusan, sesuai dengan perjanjian tertulis, dia akan melakukan pisah harta. Yang ketiga adalah mengenai HB, hubungan berpisah. Ini ketika dia sudah ada dari putusan pengadilan, dia menjalankan untuk hidup terpisah, maka nanti dia akan menjalankan kewajiban perpajakan sendiri juga. Dan yang terakhir adalah PHMT, di mana dia dengan istrinya ingin menjalankan kewajiban tersendiri-sendiri. Bro Fandi, slow down dulu. Ya, Kita mau kembali ke dulu istilah satu kesatuan ekonomis itu sebetulnya apa? Apakah ini yang dimaksud adalah perpajakan ayah dan ibu atau gimana, Bro Fandi? baik. Jadi kalau untuk satu kesatuan ekonomis itu di mana sosok kepala keluarga itu bukan menanggung ya, dia menjadi pihak yang melakukan pelaporan pajak untuk seluruh anggota keluarganya, baik dari istri maupun anak-anak yang belum menikah, yang menjadi tanggungannya dia. Maka nanti untuk semua penghasilan itu nanti akan lari ke dilaporkan ke akun suaminya atau dilaporkan kepala keluarga tadi. Oke, kalau boleh saya ringkas Bro Ya. ya. Berarti kan untuk yang namanya satu kesatuan ekonomis itu adalah istilah untuk pemenuhan kewajiban perpajakan, Ya. di mana di perpajakan di Indonesia Ya. itu dilakukan oleh seorang suami, gitu Suami ya. atau kepala keluarga tersebut. Iya, dalam pelaporannya menggunakan NPWP seorang suami, gitu ya. Nah, oleh karenanya, namun ada kondisi-kondisi khusus di mana kondisinya bisa berbeda. Tadi kondisinya bisa diwujudkan dalam bentuk skenario, misalnya ada PH, gitu kan. Ada PH itu artinya pisah harta ya. Pisah harta, kemudian tertulis ada pisah harta. pisah harta, dan itu harus ada perjanjian tertulis. Iya. Oke. Kemudian ada lagi HB, hidup HB, berpisah. ya. Itu karena keputusan pengadilan. Iya. Oke, dan terakhir MT. PHMT, apa mohon maaf, MT ya. MT, memilih terpisah. Ya, memilih Oke, terpisah. Itu karena ingin melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya sendiri-sendiri. Iya, benar. Oke. Nah, itu tadi berarti kalau untuk wanita kawin bisa dijelaskan seperti apa, Bro Fandi? Dari seperti itu tadi bisa diulang lagi gimana kalau untuk wanita kawin? Kalau wanita kawin tadi bisa memilih tadi ya, menjadi satu kesatuan atau menjadi Boleh memilih. boleh memilih atau menjadi melaksanakan kewajiban perpajakan sendiri-sendiri. Kalau ingin menjadi satu kesatuan, maka nanti yang bersangkutan harus masuk ke DUK suami. DUK itu apa? Daftar unit keluarga. Daftar unit keluarga. Ya, daftar unit keluarga itu ngeceknya di mana? Ngeceknya di akun Kortek suaminya. Nanti silakan cek di bagian profil ada namanya unit keluarga. Nanti pastikan untuk data istrinya sudah masuk di sana.
ketika seorang istri tidak ingin melakukan perpajakan terpisah dengan suami, Ya. maka dia harus masuk ke DUK suami. Ya. Otomatis suami yang harus akses ke Kortex dulu. Ya, nih. seperti itu. Suami harus akun ke Kortex. Terkait dengan NPWP istri, betul ya? Koreksi kalau saya salah. Apakah harus dilakukan penghapusan atau gimana? Baik. Jadi misalnya ya, kalau untuk Kortek, sebelum Kortek yang bersangkutan adalah memiliki NPWP sendiri. Oke. Yang suami juga memiliki NPWP sendiri. Istri sendiri, suami sendiri. Ketika yang bersangkutan ini ternyata ya ingin menjadi satu kesatuan, maka nanti yang bersangkutan harus melakukan permohonan nonaktif. Oke. Kalau tidak melakukan permohonan nonaktif, konsekuensinya apa? Konsekuensinya nanti di Kortek dia akan terdeteksi yang bersangkutan memilih untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya tersendiri-sendiri. By default menjadi MT. Iya, menjadi MT karena akun Kortek istrinya aktif, akun Kortek suaminya juga aktif. Oke. Sehingga nanti ketika menjadi MT-nya ini, maka nanti ada kemungkinan ketika yang bersangkutan ini mempunyai penghasilan sendiri-sendiri, maka akan dilakukan penghitungan ulang menggunakan formulir PHMT. Dan kalau dihitung ulang, maka ada kemungkinan nanti bisa menjadi kurang bayar seperti itu apabila penghasilannya dari satu pemberi kerja. Maka dari sini kawan pajak perlu kami ingatkan, apabila memang untuk istri di sini merupakan satu kesatuan dengan suami, maka pastikan untuk akun Korteknya di sini untuk dilakukan nonaktif terlebih dahulu. Nanti untuk nonaktif sendiri sebenarnya mudah. Di Kortek itu ada namanya perubahan data wajib pajak. Oke. Di perubahan data wajib pajak kita pilih status nonaktif, diajukan permohonan. Berarti by default adalah seorang istri harus bergabung dengan suami. Sekarang gini bro, kalau misalnya ini case teman saya juga nih, Ya. dia kerja. Iya, Kita kan tahu tuh sekarang NIK menjadi NPWP. iya, Kalau misalnya lah case-nya dia sudah bergabung dengan suami, Ya. formalitas sudah dijalankan, Ya. Kortex sudah oke. iya. Yang akan digunakan sebagai nomor untuk pemotongan dari si pemberi kerja ya, Ya. itu yang mana? Baik. Gimana yang mana nih? Wah, ya. Jadi kalau dulu kita mengenal sebelum Kortek ya, itu kita mengenal NPWP itu satu kesatuan, maka yang digunakan adalah NPWP suami untuk pemotongan. Oke. Ya, tapi semenjak dengan adanya Kortek, di mana di sini untuk NIK menjadi NPWP, maka untuk entitas yang dilakukan pemotongan juga menggunakan akun masing-masing atau menggunakan NIK masing-masing. Masalahnya apa? Masalahnya apabila untuk istrinya menjadi satu kesatuan, ini belum tentu bisa digunakan di pemotongan. Tadi seperti yang kita jelaskan tadi kan di awal, yang bersangkutan misalnya untuk suaminya belum mendaftarkan atau DUK. belum ada di DUK dari suami. Maka yang perlu dilakukan apa? Maka yang dilakukan adalah yang bersangkutan atau untuk istrinya tadi melakukan pemilihan registrasi dengan cara register only agar pihak pemotong tetap bisa melakukan pemotongan di akun Kortek dari wajib pajak badannya tadi. Kita sudah singgung kemarin tentang register only, Iya. di mana itu hanya mengaktifkan akun di Kortex saya. Iya. Oke, itu case-nya kalau seorang istri tadi posisinya sebagai pekerja bro. Kerja ya. Ini zaman emansipasi ya Iya. kan, otomatis si istri bisa juga jadi direktur nih bro. Iya. Kalau kayak seperti itu gimana nih? Baik. Baik Kortex gimana? Apa yang kira-kira perlu dilakukan oleh seorang istri tadi gimana Ya. bro? Jadi kalau misalnya ternyata yang bersangkutan ini membutuhkan akun Korteknya untuk melakukan aktivitas, bisa aja dia melakukan sebagai admin pajak, atau dia tugasnya mengajukan permohonan layanan administrasi, misalnya mengajukan PPK perusahaan, mengajukan SKF perusahaan, atau mengujakan KSPB perusahaan. Ini kan membutuhkan aktivitas di Kortek kan, seperti tanda tangan dan lainnya kan. Maka kalau hal seperti ini, yang bersangkutan memerlukan aktivasi Kortek terlebih dahulu. Aktivasi di sini tidak serta-merta membuat dia menjadi aktif. Dengan syarat apa? Dengan syarat yang bersangkutan dipastikan sudah masuk ke DUK suami. Sehingga nanti ketika dia melakukan aktivasi akun Kortek, dia tetap tidak ada kewajiban melakukan pelaporan SPT. Seperti itu. Jadi yang membedakan nanti mungkin kita melihat dari DUK-nya suami apakah sudah masuk atau belum. Apabila sudah masuk ke tanggungan suami, maka
akun Korteknya ini walaupun kita melakukan aktivasi, dia tidak serta-merta menjadi aktif untuk melakukan pelaporan SPT. Seperti itu. Oke, berarti kalau boleh disimpulkan ketika ada seorang wanita yang menjadi seorang direktur, Ya. untuk dapat menandatangani dokumen-dokumen perusahaannya ya, yang ada hubungannya dengan Kortex, maka yang bersangkutan harus aktivasi akun Kortex. Ya. Setelah aktivasi otomatis dia harus urus kode otorisasi ya. Ya, otorisasi. Kode otorisasi diurus, kemudian di situ dia juga harus memastikan bahwa sudah dimasukkan ke dalam data unit keluarga suami. Iya, seperti itu. Oke, kemudian diperlukan juga menonaktifkan NPWP kah? Kalau untuk dia sebelumnya tidak aktif secara khusus tadi nggak perlu, kecuali dia memang dari awal sudah aktif sendiri-sendiri. Dia memilihnya melakukan pendaftaran. Ini kan kita tidak memilih pendaftaran, milihnya langsung aktivasi, maka tidak perlu. Jadi intinya selama sudah ada di DUK suami, maka harusnya sih sudah aman, tidak perlu lakukan nonaktif karena kan memerlukan untuk nonaktif tadi digunakan apabila yang bersangkutan sebelumnya memilih menu registrasi seperti itu. Oke bro, sekarang gini bro, tadi kan di awal kita buka dari satu topik yaitu satu kesatuan ekonomi. Ya. Sepemahaman saya nih bro, ketika satu kesatuan tadi kan untuk pelaporan SPT ada di pihak suami gitu ya. Ketika ketika seorang istri tadi akan menandatangani dokumen, kenapa nggak boleh dengan suami juga bro? Karena sekarang NIK-nya itu menggunakan entitas masing-masing. Ini itu dianggap sebagai entitas sendiri-sendiri. Karena saat ini data Dukcapil dengan data pajak itu sudah sinkron dan bisa membaca data dia satu kesatuan atau enggak. Jadi secara sistem pun dia ketika dimasukkan ke sistem tadi ke dalam data satu kesatuan itu nggak masalah karena nanti akan membaca data bahwa itu sudah menjadi DUK suami. Tapi karena data dari Dukcapil tidak serta merta otomatis lari ke DUK suami, maka harus dimasukkan dulu datanya. Seperti itu. Ya, demikian pembahasan kita kali ini terkait dengan proses registrasi di Kortex ya, kawan-kawan pajak ya. Di mana tadi secara umum dari obrolan yang kita bicarakan tadi, Bro Fandi, kita bisa menyimpulkan bahwasanya aspek perpajakan wanita di era Kortex defaultnya bergabung dengan suami. Gitu ya. Kemudian terkait dengan apabila dibutuhkan informasi lebih lanjut, kawan-kawan pajak bisa datang ke KPP atau juga bisa melalui kering pajak seperti itu. Terus ada lagi yang mau disampaikan Bro Fandi sebelum kita menutup? Karena di sini sudah mau masuk tahun 2026. Di mana untuk tahun 2006 nanti pelaporannya sudah tidak lagi menggunakan DJP online. Maka di sini kita sarankan pada wajib pajak bahwa untuk registrasi ataupun melakukan aktivasi ataupun membuat lupa password ini dilakukan sesegera mungkin. Ya, pada intinya kami memohon bantuan dari teman-teman kawan pajak semua untuk pertama melakukan registrasi, kemudian juga lakukan juga checking pada data DUK ya. Ada data DUK dan pastikan pemenuhan aspek perpajakan bagi wanita sudah bergabung dengan suami gitu ya. Meskipun tidak kita paksa-paksa juga ya Mas ya. Artinya kalau mau terpisah pun boleh, tapi defaultnya adalah dengan suami. Ya, kira-kira oke. Ya, intinya pokoknya sesegera mungkin melakukan registrasi atau melakukan lupa password di Korteknya. Ya, demikian acara balapan kali ini. Semoga informasi yang sudah kita sampaikan bisa berguna bagi kawan-kawan pajak sekalian. Sampai jumpa kawan-kawan.